Selamat menyaksikan.
Bijaklah dalam mengumbar agar tidak tersesat memilih jalan. Abang, Hara, abang lagi apa? Abang sedang melakukan self shooting. Emang, abang lagi ada masalah ya? Enggak, Abang marah ya sama Hara? enggak Hara. Oh, abang mau presentasi ya? Ujian? Enggak, abang nggak kenapa-napa kok. Emangnya kamu tahu self shooting itu apa? Ya tau lah, itu kan salah satu metode untuk melakukan CBT. Terus kalau CBT apa? Yang Hara tahu, CBT itu adalah Cognitive Behavior Therapy, yang merupakan salah satu terapi psikologi yang merubah pola pikir kalian yang negatif itu jadi positif. Nah, kalau self shooting itu awalan melakukan CBT-nya dengan melakukan tarik nafas, lalu buang, buat diri kalian jadi tenang dan juga rileks. Setelah itu, lakukan self talk. Baru deh kita melakukan CBT. Karena ya bang, kalau misalnya kita lagi marah tuh, otak kita nggak bisa dipakai dengan jernih. Benar-benar. Pintar juga kamu. Kamu tahu itu semua dari mana? Koran kami untuk dijual. Cakep. Ih, bukan pantun. Maaf. Terus kamu tahu dari mana? Ya, karena Hara baca koran. Kan banyak tuh berita-berita atau artikel-artikel tentang semua hal yang ada di dunia ini. Bagus bagus. Rajin-rajin membaca ya. Tapi ya bang, koran tuh sekarang ngebingungin. Ngebingungin gimana? Yang ngebingungin, kata koran ini si A yang benar, kata koran yang ini si B yang benar, tapi kata koran yang ini si A sama B nggak ada yang benar. Makanya Hara bingung, sebenarnya yang benar tuh yang mana? Gini loh Hara, media informasi saat ini tuh sangat mudah untuk diputarbalikkan. Jadi orang-orang yang memiliki kepentingan biasanya memutarbalikkan fakta untuk menggiring opini masyarakat agar berpihak pada mereka. Nah, itulah yang membuat media informasi saat ini sudah tidak netral lagi. Hara juga punya kepentingan, berarti Hara juga bisa dong menguasai media informasi. Bisa sih, tapi sulit. Hara kan tidak memiliki kekuasaan dan jabatan. Oh, jadi yang suka memutarbalikkan fakta itu penguasa dan kejam. Ih, basah. Lain kali kalau ngomong hati-hati. Takut salah satu dari penonton ada mata-matanya mereka. Penonton, Iya. berarti kita lagi pertunjukan dong bang. Ya iya, Hara kemana aja. Pertunjukan. Banyak penonton ada berarti. Mana mata-matanya? Weh, Hara! Ih, dibilang dia jangan ngomong kayak gitu lagi. Bahaya tahu. Kan harus senang banyak yang nonton. Di mana jualan koran kamu? Banyak yang beli? Bahas koran lagi. Ya, kan kamu emang jualan koran. Nah gitulah bang. Koran Hara dikit yang beli. Kok bisa? Karena ya bang, perusahaan koran juga sekarang pada gulung tikar tahu. Nah karena itu sama kayak Hara, jualannya kurang. Apa jangan-jangan karena udah ada berita di media sosial ya? Hara juga nggak usah jualan koran. Hara lagi yang jualan. Ya abang kan lagi modal. Penontonnya banyak banget, like-nya juga banyak banget. Pasti FVP nih kalau kayak gini. Lah kok aku kaget ya, masa iya orang sekeren gue gak FVP konten
gitu Naci, itu kan koran jualannya dia. Kalau kamu dudukin nanti rusak dan sobek gimana? Gak bisa dia jual lagi dong. Ya udah sih koran doang. Lagian ya, gak jangan tahu orang zaman sekarang tuh baca koran. Berapa sih harganya? Sini gue bayar. Bentar. Bayar. Gue ada ide. Sini lo. Dengerin gue ya. Dengerin. Gue mau lo jalan dari sini ke sana. Ya, kayak lo jualan aja, kayak gimana sih? Terus nanti gue akan nyamperin lo. Terus nanti gue akan kasih pertanyaan ke lo. Kalau misalnya lo bisa jawab pertanyaan dari gue akan kasih hadiah ke lo. Mau nggak? Hadiah? Iya. Boleh boleh? Mau kan? Coba. Gue mau lo lihat muka seneng lo. Coba lebih seneng lagi, lebih seneng lagi. Kayaknya berlebihan deh. Coba muka seneng tapi matanya kayak berbinar-binar gitu. Boleh deh, boleh kayak gitu ya, kayak gitu ya. Oke. Oke. Nathan, Ya. sini lo. Nathan. Iya, sabar. Gue mau lo videoin deh. Dengerin ya. Nanti pas si dia jalan dari sana ke sini, videoin dia. Terus nanti pas gue nyamperin dia, videoin gue. Kita berdua harus ada di satu frame. Gue jangan nggak kelihatan ya. Ya. Oke. Bentar, gue udah sana belum? Udah kok. Udah ya? Coba, gue. Siap ya. Ya. Kamera rolling and action. Halo teman-teman sekalian, sekarang aku lagi ada di taman nih, menikmati udara yang segar dan pemandangan yang indah. Lihat guys, di sana ada penjual koran. Kasian banget ya, zaman sekarang tuh buat makan juga harus kayak gitu kerjaannya. Gimana kalau misalnya kita bantuin dia? Sekaligus kan sesama manusia tuh kita harus bisa saling membantu. Iya tidak? Ya udah kalau gitu, let's go. Koran. Koran, Mbak? Oh, jualan koran ya? Banyak yang beli tadi korannya? Alhamdulillah banyak, Mbak. Oh, banyak ya. Kalau begitu laku apa tidak berarti? Ya aku lah, Mbak, nggak lihat nih sisa berapa. Oh ya udah. Kalau kayak gitu, aku akan kasih pertanyaan ke kamu. Aku akan kasih pertanyaan ke kamu ya. Oke. Terus kamu tinggal jawab aja pertanyaan dari aku. Nanti aku akan kasih hadiah ke kamu, oke? Oke, sebutkan 5 nama-nama ikan. Ikan nila. Yes. Ikan gurame. Ikan lele. Ikan teri. Betul. Ikan tongkol. Oke, betul. Karena kamu bisa jawab pertanyaan dari aku akan kasih hadiah kamu 1 juta. 1 juta? Iya, mau nggak? Mau. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nih, silakan. Beneran, Mbak? Iya. 1 juta. Makasih, Mbak. Gue nggak nyuruh lo bantu gue ya. Aduh, baju gue jadi lusuh dan kotor nih. Makasih, Tan. Alhamdulillah kamu dapat 1 juta. Iya, Bang. Itu beneran 1 juta. Iya, Abang mau dibeliin apa sama Hara? Gak usah lah, buat Hara beli kebutuhan aja. Tapi ingat, disisain ya buat nabung. Iya. Oke, sudah di-upload. Mari kita lihat respon netizen. Tuh kan, jenius gue. Bayang yang nge-like nih. Yang komen juga udah mulai banyak. Yang follow juga banyak. Ini abang susah nanti hilang. Enggak, aku masih mau lihat. Kapan lagi coba 1 juta di tangan kita? Udah, masukin tas. Nanti jatuh. Dulu. Ih. Balikin duit gue. Hah? Sini. Balikin. Iya, balikin. Nih. Ih, Nathan. Ini Abang, uang Hara. Kok dibalikin sih Naci? Iya, tadi tuh cuma gimmick doang. Cuma pura-pura, cuma keputusan konten doang. Hah? Aku kira emang beneran ngasih. Kasihan tahu, bocil ini udah berharap. Bocil. Nih ya, Nathan ya dengerin. Tadi tuh cuman gimmick, cuman konten, cuman pura-pura doang. Jadi kayak ya udah sih. Terus kenapa coba gue bilang cuman konten atau gimmick atau apapun itulah?
yang jahat, Naci. Diam lo. Tadi yang ngomongin kan yang mulai belum semenit. Kata abang juga masukin tas. Pink bagus warnanya kan kesukaan Hara. Lah, kok? Aduh, kenapa? Followers gue berkurang. Ini kenapa? Kenapa, Naci? Diam lo, gara-gara lo dan tukang orang jalan itu followers gue jadi berkurang. Apa gue nggak ngasih hadiah ya kalau nih 10.000 tuh apa tuh? 10.000. Eh, Aduh, kenapa sih ini harus di take down videonya sebelum banyak yang nonton? Gue kayaknya harus bikin konten lagi deh. Aduh, Udah. apa bikin konten klarifikasi aja kali ya? Ya deh. Naci. Obsesi banget dia jadi konten kreator. tapi ya bang, ini masih sederhana tau bang. Hmm, Ini tuh udah gak wajar. nggak wajar gimana? Ya gak wajar. Tadi aja pas di awal dateng, dia ngerasa sok keren gitu kan? Hmm. Karena banyak followersnya. Tapi kan dia minus banget attitude-nya bang. Masa tadi koran Hara aja didudukin sama dia. Iya sih. Yang lebih parahnya lagi, tadi abang nyaman negur juga gak diterima kan teguran abang. Iya ya. Apalagi yang terakhir, tadi videonya kan banyak yang gak suka. Hmm. Terus dia langsung kelihatan frustasi gitu. Itu kan tanda kalau dia harus validasi bang. Benar juga ya. Naci. Kita bisa ketemu orang kayak gitu bang. Tapi nggak pernah seperti ini. Apaan sih? Itu 5.000. Ayam buat beli ayam geprek. Ya, makanan aja. Disyukuri. Kenapa ya? Lagi bikin video. Kenapa? Lagi bikin konten kak. Gila ya ngomong sendiri. Enggak sih, dia nggak gila. Dia lagi bikin video buat konten. Gila ya? Enggak kak, gak gila. Kenapa dia ngomong sendiri? Gila. Kalian tunggu sini ya. Mau kemana kak? Aku mau kesana dulu. Jangan sih, Gi. Nanti. Pokoknya jangan deh. Udah lah, aku kesana dulu ya. Sigi. Aku tahu mana yang salah dan mana yang tepat. Tapi Sigi, nanti dia marah. Sudah biasa ngadepin orang gila. Kak, dia bukan orang gila. Bang, firasat Hara udah gak bener deh. Sama. Hara takut. Pergi yuk. Pergi. Cepet. Ih, sebentar. Aku takut. Aku cepetan. Apaan sih? Lo tuh udah kayak orang gila dan emang gila. Jadi lo tuh gila banget.
hasil tuh perlu disyukuri. Nih 10.000 dari Inaci bisa beli ayam geprek. Iya, nanti kita makan ya. Iya. Siapa? Ibu, Ibu. hai Ibu. Kamu mau kemana? Aku mau. Bang Nathan sama Hara tadi beli ayam geprek. Ini buat kamu. Yang beliin Bang Nathan. Tenang, Bang Nathan baik kok orangnya. Makasih bang. Iya, sama-sama. Dia kenapa? Setahu Hara sih dia korban bully. Oh, pasti dibully gara-gara keluarganya tidak mampu ya. Kelihatan sih. Tapi kenapa ya? Orang-orang kayak zaman sekarang mentang-mentang punya duit dan kekuasaan, mereka seenaknya menindas yang lemah. Kurang ajar banget. Abang, kalau gitu jatuhnya fitnah. Dia itu orang kaya loh, Bang. Terus ngapain di sini? Ya, dia keluar dari sekolahnya. Makanya sekarang dimulung gini nih. Orang tuanya nggak nyari. Ya, nyari lah, Bang. Tapi kan dia yang nggak mau pulang. Tapi orang tuanya masih sering kesini kan? Dulu sih sering ya, Bang. Bahkan 2 orang tahu Oh, supaya iya. supaya ibu pulang. Tapi gak lama kemudian ibu kabur lagi. Kasihan juga ya. Ya gitulah, Bang. Kemudian tuh bikin manusia jadi takut ketemu orang. Setuju tuh, sepakat. Apalagi ketemu modelan kayak abang. Halo Ibu. Aku Nathan. Salam kenal ya. Aku ibu. Salam kenal. Eh, Makanannya dihabisin. Kamu nggak perlu ngomong lagi. Dihabisin ya. Iya, makasih bang. Sama-sama. Kayaknya kamu kedinginan deh. Aku kebetulan bawa jaket nih. Hati ya. Dipakai ya. Bang, Kenapa Hara? Bang, masukin, Abang cuma ngasih jaket doang kok, nggak ngapa-ngapain sumpah. masukin jaketnya, masukin. Iya iya. Gara-gara jaketnya ya. Kenapa jaketnya bau? Ya kotor sih tapi nggak jadi bau juga. Ih, bukan karena bau. Ih, bahannya bikin alergi ya. Bukan. Terus kenapa? Jaket ini tuh digar PTSD dia. Nah, itu dia, Bang. Aduh. Ibu bilang, pembulinya dulu sini pakai jaket warna merah. Abang jadi ngerasa bersalah. Ih, Ibu, Abang. maafin Nathan ya. Ah, Kata Main, biar ibu tenang dulu. Apa yang kalian cari wahai pembuli? Seolah seperti mencari validasi. Apa mungkin hanya obsesi pribadi? Atau ada masalah di dalam diri? Memperlakukan orang seenaknya, berbuat jahat sesukanya, tak sadar akibatnya. Jika itu menimpa dirinya,
Anehnya. Oh ini. Terima. Tapi ada syaratnya. Makanya punya jaket merah nggak? Enggak. Enggak ya. Ada yang punya jaket merah nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ayo. Ana boleh sini kak, minjem kak jaketnya kak. Wah kakaknya jauh banget kak sudah tuh. Jaket merah, jaket merah. Diam ya. Kasih. Ini coklatnya kakak pegang. Coklatnya gak boleh dimakan dulu sampai pertunjukannya selesai. Nanti aku cek kalau coklatnya udah dimakan, ini gak akan aku kembaliin ke kakak yang itu. Kak, kasihnya ke dia ya. Ya siap. Oke. Oke. Deal, deal. Mengerti? Mengerti, mengerti. Understand? Understood. Oke. Boleh duduk. Terima ya. kasih. Iya, kali kamera, roll, and action. Iya maaf, abang kan nggak tahu. Ya kan harus kasih tahu. Maaf. Bang, itu cewek yang tadi. Iya. Tapi lihat tuh itu jaket Apa merah. sih? Ini Sigi. ini punya aku. Nggak boleh aku, mana kamu kan punya. Masih ada. Tuh kan itu jaket lu, ini jaket gue. Tapi Mana? nanti ibu. Ini jaket aku. Ibu. Ibu lihat aku punya apa, Ibu. Jangan. Ibu lihat aku punya apa, Ibu. Nggak ada apa-apa, ibu. Gimana? Makanan dari abang sama Bang Hara. Kasih kan? Halo? Untung aja. Halo? Ada yang mana sih tuh orang? Biar banget dihubunginya. Kakak. Apa? Kakak lagi butuh bantuan ya? Iya, aku lagi nyari orang. Katanya sih dia ada di sini, tapi kok nggak ada ya, kemana ya dia? Kalau boleh tahu, nama orangnya siapa ya kak? Nathan. Bang Nathan. Kamu kenal Nathan? Kamu lihat Nathan? Kemana dia? Di mana dia? Bang Nathan tadi apa? Kemana? Apa dia pulang ya? Apa dia pulang ya? Aduh, kok dia malah pulang sih? Aku kan butuh bantuan dia. Ya udah, aku pergi ke rumahnya aja deh. Kak, Bang Nathan tadi lagi pergi dulu. Siapa tahu bentar lagi juga datang kok. Tapi kok nggak aktif sih? Ya sabar. Hara nggak punya HP. Gimana dong? Kak, itu Bang Nathan. Esti. Nathan, kamu kemana aja sih? Aku- Kita kan udah janjian di sini. Kenapa WA gak dibalas? Telepon gak diangkat? Aku kan butuh bantuan kamu, Nat. Iya maaf, aku habis dari toilet. Memangnya kalau ke toilet tetap gak bisa balas WA dan angkat telepon ya? Ya nggak bisa dong. Kenapa gak bisa? Loh, Bet, gak ada sinyal? Atau kamu sengaja gak mau angkat telepon dari aku ya? Enggak. Jadi gini, waktu kamu WA dan telepon tadi itu bertepatan dengan waktu momentum kenikmatan tertinggi ketika kita sedang berada di toilet. Maksudnya? Maksudnya gimana, Tan? Nathan, kamu ngapain sih?
Selamat Esti. Jorok, kenapa sih kamu cerita berak segala? Takut keluar. Ya kan kamu tadi nanya kenapa aku nggak bisa angkat WA dan telepon. Ya aku ceritain. Jadi gimana Esti? Besok aku ada ujian. Mata kuliah itu ya, dosennya pelit nilai banget tahu. Tiap mata kuliah ini nilai aku nggak pernah lebih dari C. Esti, tidak ada dosen yang sengaja memberikan nilai kecil kepada mahasiswanya. Ada kan? Dosen ini, mata kuliah ini? Hmm. Mungkin jawaban kamu kurang sesuai dengan jawaban yang seharusnya. Makanya dosen itu ngasih kamu nilai kecil. Enggak kan? Dengerin ya. Dosen ini tuh textbook banget. Jadi harus benar-benar sesuai dengan apa yang ditulis di buku dan juga materi kuliah. Pusing tau. Nah, itu kamu tahu bagaimana cara dosen itu menilai. Kamu tinggal ikuti polanya. Kamu hafalin materinya, kalau bisa sampai titik dan komanya juga kamu hafalin. Nah, itu dia masalahnya. Aku tuh udah mempersiapkan untuk ujian ini dari minggu yang lalu tahu. Udah aku baca semuanya, aku hafalin semuanya. Sampai aku gadang tadi malam, tapi masih gak ngerti juga. Tolong aku ya, Tan. Biar aku bisa hafal buat besok ujian. Tolong aku ya, Tan. Tolong Sulit bantu aku sih. dong. Mas sulit. Tolong ya, Tan. Kakak. Apa? Aku bisa bantu kakak. Gimana? Gimana caranya gimana? Catet. Cepat kak. Bentar. Aduh, ditungguin deh sama CEO. Yuk. Oke. Pertama-tama, materi kakak itu difotokopi. Iya. Terus? Jadi ada 2. Iya. Nah, setelah itu kakak siapkan buah stroberi, blueberry, apel, anggur, sama durian deh. Sama durian. Ya. Ya. Terus terus. Nah, kalau semua buah-buahannya udah terkumpul, kakak masukin ke blender semuanya. Nah, materi kakak kan tadi ada 2 fotokopiannya. Satunya masukin ke blender juga. Buat apa? Dengerin dulu sampai akhir. Iya. Terus terus. Nah, kalau semuanya udah masuk ke blender, kakak blender sampai halus. Setelah itu minum sama kakak sampai habis. Iya. Terus? Kan tadi masih ada sisa 1 ya darinya. Kakak simpan di kepala. Kayak gini. Betul. Kan siapa tahu huruf sama angkanya turun ke otak kakak. Kakak gimana dong? Tolongin kan. Mau aja dikerjain Hara. Belajar itu mengerti dan paham, bukan cuma tahu dan hafal. Nilai adalah sebuah simbol pencapaian, bukan penentu dari keberhasilan. Ingat kembali tujuan belajar, agar kita bisa memaknakan untuk apa nilai sempurna. Jika tidak bisa diterapkan, ya. Kamu kayak gitu kan? Karena kamu pintar. Lihat nilai kamu selalu bagus. Sedangkan aku berusaha sekeras apapun, hasilnya bakal segitu-segitu aja, Nat. Kamu tahu nggak sih mata kuliah itu penting? Kenapa coba? Karena merupakan mata kuliah bersyarat. Kalau misalnya aku gak lulus mata kuliah ini, aku gak bisa lanjut ke mata kuliah berikutnya. Dan kalau itu terjadi, aku gak bisa beres kuliah tepat waktu, Nat. Iya, aku ngerti kok, tapi maksud aku nggak kayak gitu. Diam kamu. Kamu masih pengen ngejek aku kan? Enggak. Karena aku gak gampang hafal kan Enggak kamu? sih. Aku minta maaf. Memang aku itu bodoh. Aku itu tidak berguna. Aku gak mungkin bisa dalam prestasi akademik. Tidak teman, tidak orang tua, semuanya nyepelin aku. Adik aku yang so dipuji-puji karena prestasinya. Dibandingkan itu tidak enak, Nathan. Aku paham, Esti. Aku gak bermaksud buat ngejek kamu. Aku cuma mau memotivasi kamu. Dan aku gak mau kalau kamu terlalu terbebani dengan hal itu. Tapi kamu gak tahu apa yang aku rasain kan? Tuntutan orang tua, teman, dan kampus yang bikin
ngomong boy. Astagfirullahaladzim. Sigi, Permasalahan dia itu bukan tidak semangat dan merasa dibebani. Permasalahan dia itu kecemasan yang berlebihan. Sehingga solusinya bukan seperti itu. Yang pertama, harus menenangkan terlebih dahulu dengan mengatur pernafasan. Lalu selanjutnya melakukan katarsis. Tahu nggak katarsis? Kak. Katarsis adalah melepas dan meluapkan emosi secara positif. Nah, salah satu gerakan apanya? Katarsis. Salah satu gerakan katarsis adalah olahraga. Nah, gerakan olahraga yang akan aku ajarkan adalah Tai Chi. Kok Tai Chi? Karena Tai Chi punya banyak manfaat. Dengan gerakan yang teratur, pernafasan yang teratur, bisa menurunkan tensi darah. Dengan menurunkan tensi darah, bisa menurunkan emosi secara langsung. Diajarin nggak? Iya, langsung prakteknya aja. Kamu kebanyakan teori tahu nggak? Ayo Esti, mau tahu gak caranya? Mau, ayo. Teman-teman, karena ini sangat bermanfaat untuk kita semua, jadi boleh semuanya berdiri ya. Nah, ikutan semuanya. Let's go. Jadi dong caranya aja, tapi dapat manfaatnya juga. Ya, semuanya berdiri. Oke. Karena ini sangat bermanfaat. Biar kalian gak lupa, boleh kalian bekal juga. Jadi nanti kalian bisa lihat lagi di rumah. Kalau misalkan lupa, tenang. dicek lagi videonya. Oke, Sigi, gimana caranya? Oke. Pertama-tama kita mengatur pernafasan dulu ya. Dengan cara tarik nafas dari hidung, buang dari hidung. Lagi tarik nafas dari hidung, buang. Sekali lagi semuanya tarik nafas dari hidung, buang. Udah pada bisa ya mengatur pernafasannya? Udah bisa ya mengatur pernafasan ya? Sekarang kita lanjut ke gerakan Tai Chi. Semuanya melakukan kuda-kuda. Oke. Setelah melakukan kuda-kuda, bayangkan di tangan kalian ada bola. Sekarang tarik nafas dari hidung. Kalian hari ini luar biasa sekali. Ini sangat keren banget. Mohon maaf bila ada kesalahan dari aku. Kita tutup dengan alhamdulillah. Kok ditutup? Kan acaranya belum selesai. Penonton, mohon maaf ya, otaknya Sigi rada koslet. Silahkan duduk lagi. Terima kasih yang sudah melakukan gerakan Tai Chi bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ceritanya akan kami lanjutkan kembali. Jadi mohon diperhatikan ya. Kamera, roll, and action. Jadi itu yang bisa kamu lakuin di rumah sebelum belajar. Jadi kalau kamu lakuin itu sebelum belajar, bisa lebih bermanfaat dan lebih fokus untuk belajar. Terima kasih ya Sigi, kamu memang penyelamat aku. Tapi bener ya, dengan gerakan ini bisa bikin aku gampang hafal buat besok ujian. Hah? Gerakan ini bisa bikin aku gampang hafal buat besok ujian kan? Gimana? Gerakan yang tadi yang gini gitu tuh bisa bikin aku gampang hafal buat besok kan? Oh yang Iya gitu. Iya. Sigi, bener kan? kamu percaya? Iya. Aku kan anak gila. Percaya apa
Abang, masa tadi Hara ketipu sama orang gila? Ya emangnya Hara doang yang mikirnya orang gila. Hara lihat abang. Tapi gerakan tai chi bermanfaat tahu. Ya, tapi Hara malu. Itu bisa beneran mengalirkan darah kita tuh jadi lancar gitu loh. Oh, ibu-ibu itu siapa sih? Yang paling kerudung oren. Iya, Main. Main itu siapa? Ya ibu-ibu itu. Ya siapa ibu-ibu itu yang kamu sebut Main tadi? Ah, Main. Dan ditangkap ibu di sini. Tapi kok Tori sama Mira juga dekat? Kan mereka sering kesini bang. Abang juga sering kesini, gak pernah tuh ngeliat beliau. Ya abang kali yang nganggap keberadaannya Main. Apa iya ya? Tahu nggak bang? Main tuh ya kalau diajak curhat pasti ngasih solusi. Kalaupun enggak, beliau pasti ngasih pelukan. Pelukannya hangat banget. Tenang bang. Abang coba ngobrol gitu sama Main. Emangnya kamu pernah ngobrol? Pernah lah. Ngobrol apa aja? Ngobrolin Hara kenapa hari ini, Hara lagi apa hari ini. Ah, banyak lah pokoknya. Ngobrol, abang ngobrol. Gimana abang mau ngobrol? Beliau kan bisu. Ih, Hara gak ngomong main bisu. Ih, liatin. Dari tadi abang perhatiin, beliau nggak pernah ngomong sama sekali. Cuma mainin tangannya doang sebagai isyarat. Tuh, kan? Kalau kayak gitu berarti bisu. Enggak bang. Makanya kata Hara juga ngobrol. Ngobrol. Iya, iya. Tori, Ada Nathan. kamu kenapa? Enggak apa-apa. Ini pasti gara-gara pacar kamu lagi ya? Itu tuh Tan. Pacarnya selingkuh lagi. Kenapa nggak kamu putusin aja sih? Gak tahu tuh, aneh dia mah. Sekarang ini bukan cuma selingkuh aja, tapi udah ngelakuin kekerasan secara verbal dan fisik juga. Kekerasan gimana maksudnya? Ah, Nathan. Jangan gitu ah. Aku kan jadi malu. Ih, jelasin, maksudnya kekerasan gimana? Dari itu kita ngomongin dia sama selingkuhannya. Ya Tori samperin lah buat minta penjelasan. Bukannya dikasih penjelasan atau minta maaf, dia malah ngata-ngatain Tori. Bilang Tori aneh, bilang Tori tolol, bilang Tori bego. Terus yang paling parahnya lagi, Tori dimirip-miripin kayak anjing yang cuma bisa bengong doang. Udah lah Mire, udah. Terus pas Tori nanya, aku salah apa? Kenapa aku malah dikata-katain? Dia malah nampar Tori terus dorong Tori suruh pergi. Brengsek tuh orang. Gimana dia? Biar aku kasih pelajaran. Udah lah, biarin aja. Ya nggak bisa gitu dong, Tori. Dia itu udah nginjak-injak harga diri kamu. Dia juga udah kasar sama kamu. Udah lah Tan, dari awal juga aku yang salah. Aku yang terlalu bego Tan, aku yang gak bisa jadi pacar yang dia harapkan. Maksudnya? Ih, pacarnya kayak gini itu bukan kali ini aja Tan. Udah sering. Emang brengsek tuh orang. Gak kayak kamu. Ada yang baik, lembut, gak pernah kasar, ganteng. Oh, Nathan. Tori, Kotor kan? kalau memang sudah sering terjadi, kenapa nggak kamu putusin aja? Enggak Tan, gak bisa. Ya kenapa? Cuman dia yang peduli sama aku Tan, cuman dia yang bisa bahagiain aku. Ngebahagiain apanya? Dia aja udah kasar sama kamu. Dia melakukan kekerasan secara verbal dan fisik. Ditambah dia selingkuh. Tori sadar, kamu mau disekap kayak Yovita 3 tahun sama pacarnya. Makanya sadar, Tori. Enggak. Aku yang terlalu ngekang dia Tan, aku yang gak bisa ngertiin dia. Aneh. Aneh si Toritan. Padahal yang dikang itu dia sama cowoknya. Tahu nggak sih? HP dia itu selalu dicek sama cowoknya. Setiap ada yang ngechat selalu ditanya, siapa ini? Ngapain nge-DM kamu? Terus ujung-ujungnya dia yang dituduh selingkuh. Padahal kan dia yang selingkuh. Ih, Nathan.
Sudahlah Tori, tidak pantas kamu tangisi dan kamu sesali pacar kamu itu. Masih banyak yang mau jadi pacar kamu. Setidaknya kamu masih punya teman-teman dan keluarga yang sayang sama kamu. Enggak, Tan, enggak ada keluarga yang peduli sama aku, apalagi temen. Ada. Aku itu aneh, Tan, kamu nggak ngerti. Enggak, kamu nggak aneh Tori, dengerin aku dulu. Kamu harus tenang. Aku cinta banget sama dia, Tan. Apakah arti cinta sebenarnya? Karena banyak yang terluka karenanya. Apa benar yang kita rasakan itu cinta? Ketika harapan tidak menjadi nyata, terkadang orang kehilangan akal karena bermasalah dengan mental. Mungkin itu hanya nafsu belaka. Gak takut untuk ditinggalkan. Tak sadar ada orang di dekatnya yang tulus dan ikhlas untuk dirinya. Tuhan tidak bisa membedakan, mencari tidak bisa mengartikan. Sekarang kamu tenangkan diri kamu dulu. Kamu masih sangat emosional. Setelah pikiran kamu jernih, gunakan logika kamu. Jangan perasaan dulu. Betul, Ri, kata Nathan. Lebih baik sekarang kamu tenangin diri kamu dulu ya. Ada aku sama Nathan kok yang selalu support kamu. Aku bakal selalu ada buat kamu kok. Jadi udah ya, please lupain pacar kamu yang brengsek itu. Nanti aku sama Nathan bakal cariin kamu pacar baru. Tenang aja, nanti kita berdua bakal seleksi dulu. Nanti kita bakal pilih cowok terbaik buat kamu. Jadi nanti kita berdua bisa double date deh. Kamu sama cowok baru kamu itu, terus aku sama Bang Nathan. Enggak, Mire. Aku mau di sini aja. Aku mau tenangin diri dulu. Ih, mau sendiri katanya. Butuh waktu. Diem ah. Menurut aku, kamu lebih baik nenangin dirinya di rumah aja deh. Enggak. Kamu nggak tahu kondisi keluarga aku gimana, Tan. Aku mau di sini aja. Bukan marah. Udah, ayo makannya. Dia butuh waktu sendiri. Aduh. Udah. Ya, apa sih? Singgi, Halo, Tan. bantuin. Sini. Nathan. Siapa sih? Bantuin dong. Boleh, aku bantuin. Kakak yang tadi aku kasih coklat mana ya? Boleh sini lagi dong, Kak. Sini dong. Boleh.
Iya betul, coklat itu meningkatkan mood dan bisa bikin happy. Tapi kalau kamu cekokin juga, ya sekarang coklatnya tidak mempan sih, dia masih saja bersedih. Sepertinya ini butuh yang lebih dari coklat ya, Tan. Aku punya ide. Ide. Nah, yang itu Kak, sini Kak. Kakak, sini Kak. Ya ini yang depan ini. Nih sini Kak. Kamu. Sini Kak. Sana mulu kesini kapan-kapan. Aku punya pertanyaan buat kakaknya. Tapi kakaknya harus jawab jujur ya. Pirtinya ini. Kalau ada orang yang perlu bantuan kakak, bakal kakak bantu gak? Kalau bantuannya berupa hal yang kakak miliki, bakal kakak kasih gak? Kasih. Kakaknya punya pacar. TS. Keras. Apa dong punyanya? Punya Allah. Punya selingkuhan. Gak ada ya? Udah deh kalau gitu, boleh kakaknya duduk lagi deh. Makasih ya. Ini diusirnya gara-gara single. Iya. Lagian zaman now single. Gak now banget kalau single. Terus gimana dong? Susah banget nyari pacar buat kamu, Tori. Ya udah sih, aku juga udah punya pacar. Kan pacar kamu toksik. Toxic. Sini deh, sini. Kemana? Sini, kamu masih menang. Ya mau, tapi mau kemana? Sini. Halo guys, halo dulu. Hai, ini namanya Tori. Dia umurnya 21 tahun. Zodiaknya Leo. Siapa yang mau jadi pacar dia? Angkat tangan. Ayo. Cepetan. Aku. 150 sama kandang. Cepetan aku. Tori. Banyak pertanyaan dalam pikiran. Sampai saat ini belum ada jawaban. Tak tahu apa yang harus dilakukan. Terasa sulit sekali untuk dipecahkan. Perubahan bisa terjadi seketika. Perbedaan sangat jauh dari awalnya. Terkadang menabrak norma dan etika. Terkadang hangat dan bahagia. Apakah aku penyebabnya, atau memang ada masalah dalam dirinya? Apakah tempat untuk menjauh darinya, atau harus bisa mencoba memahami?
Ngapain? Lo Tan, gue kira siapa? Ya iyalah gue. Masa setan? Lu jangan bilang kata-kata itu di sini Tan. Emangnya kenapa? Lu nggak tahu tempat angker kayak gini itu ada penghuninya. Lu ngapain? Lagian, kalau emang benar ada setan penghuninya, terus kenapa? Tan nih, kalau misalnya di tempat angkernya ada penghuninya, kalau kita ngomong kata-kata SETAN, Setan. ih basah. Nanti dia bakal nampakin wujudnya ke kita. Bipo, udah gede masih aja percaya begituan. Itu takhayul kok namanya, musyrik. Ya udah, kalau Istighfar. lu nggak percaya, Astagfirullahaladzim. kalau nggak percaya ya udah nggak apa-apa. Yang penting kan gua udah ngasih tahu. Aman aja, Bray. Lagian, gua mah nggak takut. Beneran lu nggak takut? Ya, ngapain takut? Coba lihat. Tuh dapet. Tuh. Hah, pacar gua. Sebel. Katanya nggak takut Tan? Hah? Oh, nggak takut. Terus apa tadi? Terkejut. Udahlah, nggak usah dibahas. Nggak penting juga. Ya. BTW by the way nih, lo ngapain di sini kok? Mana bawa tas gede segala? Mau mudik? Enggak. Gua lagi kabur. Hah? Kabur? Kabur dari rumah? Iya, dari mana lagi? Kenapa? Gua pusing banget di rumah. Pusing kenapa? Gua bingung ngadepin bokap gua kayak gimana. Bingung kenapa? Dia, bokap gua tuh ya orangnya gak konsisten. Konsisten gimana? Nih, dia tuh ya. Kalau misalnya ngomong, hari ini ngomong A, besoknya ngomong B, seminggu kemudian ngomong C. Oh, paham. Bokap lo lagi belajar membaca ya. Ya kan? A, B, C, D, E, F, G, Nathan. H, I, J, K. Kayaknya lu yang aneh deh. Bokap itu ABC itu tuh perumpamaan. Oh, ya. Ngerti kan? Maksudnya gimana ya? Udah. Gua ceritain. Pernah suatu ketika gua pertama kali menginjakkan kaki gua di perkuliahan, ketika gua jadi maba, bokap gua berpesan, kalau misalnya kamu sebagai mahasiswa harus punya nilai yang bagus, punya prestasi, punya banyak penghargaan. Nanti kalau kamu gak kayak gitu, kamu bakal susah cari kerja. Kalau kamu susah cari kerja, nanti kamu bakal memperjelek nama keluarga. Sorry. Tapi apa yang bokap lo omongin tuh bener kok. Salahnya di Ya, mana? gua tahu, tapi gua belum beres ceritanya. Sorry, oke lanjut. Ya, setelah bokap gua ngomong kayak gitu, gua berusaha untuk menyesuaikan apa yang diharapkan. Gua belajar sampai larut malam, mencoba baca buku ini, baca buku itu, artikel ini, artikel itu. Tapi dengan seenaknya, saat gua lagi belajar, bokap gua datang ke kamar gua, bilang kalau misalnya, udahlah, jadi mahasiswa tuh gak usah terlalu memaksakan. Yang penting paham apa yang disampaikan oleh dosen. Iya. Jadi bokap lo itu naruh harapan besar ke lo kan. Tetapi beliau juga nggak mau kalau terlalu memberatkan lo. Makanya dia kayak gitu. Iya, Tan, gua paham, Tan. Nah, setelah gua udah gak memaksakan diri, gua belajar ya, yang penting gua paham apa yang disampaikan oleh dosen. Gua tuh bingung ketika nilai kuliah gua tuh C. Bingungnya? Nih, bokap gua tiba-tiba datang dengan keadaan marah-marah, bilang kalau misalnya gua gak pernah kuliah yang bener lah, kalau misalnya gua bisanya cuma main-main doang, nongkrong doang, terus bisanya cuma memperjelek nama keluarga. Oh gitu sih. Ya kan, aneh kan? Padahal gua awalnya udah serius tuh belajar. Iya sih, bingung. Bingung kan? Juga bingung kan? Itu mungkin 1 dari 1000 atau jutaan masalah yang ada. Sebanyak itu masalah lo. Nih, gua ceritain lagi. Pernah satu ketika bokap gua datang ke rumah dengan keadaan marah-marah juga. Adik gua kena marah, gua juga kena marah. Bahkan nyokap gua kena marah, sampai nyokap gua kena gampar sama dia. Sumpah. Iya. Terus besoknya tiba-tiba merasa bersalah, minta maaf kalau misalnya dia gak gaji kepala keluarga, nangis-nangis gak jelas lah. Terus tiba-tiba ngurungin dirinya di kamar sampai berhari-hari. Gak lama kemudian marah-marah lagi. Adik gua kena marah, nyokap gua kena gampar lagi. Gak aneh gimana coba? Gua juga bingung sih po kalau ada di posisi lo. Iya kan? Gua bingung
ngadepin bokap gue yang perilakunya tuh berbeda-beda gitu. Jadi gue juga jadi ngerasa serba salah. Kayak ngerasa kayak emangnya gue itu gak bisa menyesuaikan dengan apa yang diharapkan, atau sebenarnya memang bokap guanya aja yang bermasalah ya? Ya, bisa jadi. You never know. Lo yang kuat ya, Po ya. Sorry nggak bisa bantu. Ya makasih Tan. Tapi Tan, kayaknya ya, gue punya Anabel, Kenapa ya? analisis gembel. Goblok. Nih, kayaknya bokap gue itu, Bokap lo. bokap gue itu Apa sih? Bokap lo kenapa? kerasukan setan. Ih, Woi, po. Lu dengar kan apa yang gue dengar? Tuh kan ada penghuninya. hai manusia, Tuhan. aku penghuni taman ini. Tuh kan ada penghuninya. Gue asal ngomong doang tadi. Tapi masa sih setan munculnya siang-siang? Siapa tahu? Kamu jangan asal ngomong ya manusia. Gue asal ngomong tadi Tan. Asal ngomong apa ya? Asal ngomong, mungkin bokap gue kemasukan setan. Aku sebagai setan merasa sakit hati dan tersinggung karena selalu menjadi kambing hitam atas semua kelakuan manusia. Lo yakin itu setan? Ya iyalah, siapa lagi? Masa bokap gue? Tungguin sini. Lu ngapain Tan? Hei, datang. Gerakan aneh macam apa ini? Ini namanya Tai Chi, bego. Tan? Tan? Kalau memang benar engkau adalah setan, Munculkan wujud kamu. Muncul kamu Tan. Munculkan. Tan. 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 Udah aku setannya. Ah! Tan. Tan. Tungguin dia. Tan. Mana? Dasar penakut. sini Po, udah ketemu setannya. Dia setannya. Iya. Anak setan. Bipa, bokap lu itu bukan kemasukan setan. Bokap lu itu ada gangguan psikologis. Alah, dibilang gangguan psikologis sama orang yang terganggu juga psikologisnya. Jangan percaya, Po. Dari tadi kita dijailin terus sama dia. Penonton-penonton juga dijailin sama dia. Oh gitu ya? Ya udah kalau gitu, aku ramal kita akan ketemu lagi. Kamu akan mendengarkan semua omongan aku. Akhirnya ini kitikin besti gini lah. Gua gak akan percaya omongan lo lagi sih, Gi. Udah capek tahu. Udah kalau gitu, aku pergi dulu ya. Kamu jangan rindu itu berat. Sekarang sosok ngikutin kata-kata Dilan. Ih, aku emang bener kok, rindu itu berat. Iya, rindunya tadi udah pulang tapi kalau diangkat berat kok. Oh gitu. Bukan, kata gua juga Iya. gangguan psikologis. Iya, iya tuh. Bentar aku belum habis ngomong. Ah. Ih, iya tuh ya. Ih, iya. Lari, Bo! Ih, aku belum habis ngomong. Ah! Orang gila! Kerasukan setan.
dari situasi dan keadaan. Bagian terkecil sebuah lingkungan dihadapkan dengan kebingungan, mengakibatkan banyak keraguan. Kondisi itu membuatnya berbeda, dianggap aneh dan tidak sama. Berusaha keluar dari keadaan, tetapi malah dapat perundungan. Itu semua terus terbawa dalam setiap tahap kehidupan. Takut dan ragu terus mengendalikan, hingga tidak tahu harus percaya kepada siapa. Berusaha berdiri dan terus melangkah Dengan harapan menemukan cahaya, mencari jawaban dari keraguan, demi melawan ketakutan. Melihat dari arah yang berbeda, merasakan dari wujud yang tidak sama. percaya pada diri sendiri, Yakin bahwa hidup itu penuh arti. Terima kasih Bu Sigi.
Saya malah semakin tidak tahu apa yang terjadi dengan saya. Ibu kan tidak menjelaskan apa-apa. Tenang, Nathan, tenang. Jangan marah-marah. Saya energi kamu. Tenang, tenang. Gak ada kata lain selain tenang. Sabar, ya, sabar. Tadi tenang, sekarang sabar. Memang cuma 2 kata itu doang yang ibu sampaikan ke saya. Emang iya? Masa sih? Ibu ini sebenarnya sedang mempermainkan saya ya. Saya itu nggak lagi mempermainkan kamu. Saya itu lagi membantu kamu keluar dari permasalahan yang kamu hadapi. Sebelah mana membantunya, Bu? Dari awal saya datang ke ibu untuk menjalani terapi. Ibu ini tidak memberikan apa-apa ke saya. Ibu bahkan tidak memberikan solusi ke saya. Saya nanya, malah ditanya balik ke ibu. Mana saya disuruh cerita lagi? Cerita tentang keluarga, tentang pacar, tentang prestasi akademik. Semuanya saya ceritain. Setelah saya ceritain semuanya, respon ibu cuman, oh gitu. Terus, lalu, dan sabar ya. Kan kamu lagi cerita, pasti respon saya seperti itu dong. Iya, ngerti. Terus solusinya apa, Bu? Belum lagi saya disuruh main drama. Mana cerita dramanya? Sama lagi dengan cerita hidup saya. Bu, kalau ibu butuh ide untuk membuat sebuah pagelaran atau drama, di Google tuh udah banyak naskah, Bu. Jangan ambil cerita dari cerita saya. Saya ini orang yang sedang membutuhkan bantuan loh. Jangan marah-marah gitu dong. Saya itu tidak menggunakan cerita kamu untuk ide cerita. Saya menggunakan cerita kamu untuk kebutuhan kamu sendiri. Kebutuhan terapi psikodrama. Itu kan supaya kamu nggak berpikir negatif dan emosi lagi ke saya. Ini adalah salah satu bukti bahwa ibu mempermainkan saya. Ibu selalu memberikan saya coklat ketika saya sedang emosi. Kenapa sih, Bu? Saya ini bukan anak kecil loh. Saya tuh bukan anak kecil yang bisa dibujuk sama coklat. Memang benar ibu hanya mempermainkan saya. Saya rasa saya percuma datang konseling ke ibu. Dari awal saya datang, ibu nggak pernah kasih solusi. Ibu nggak pernah menjelaskan saya kenapa. Dan ibu menghipnotis saya agar saya mengikuti kata-kata ibu kan? Jujur, Bu. Mengaku aja. Saya punya bukti bahwa ibu menghipnotis saya. Waktu saya mau ujian, saya sudah berada di dalam kelas. Dan saya merasa sangat-sangat panik, Bu. Gara-gara ingat kata-kata ibu, saya melakukan gerakan tai chi di kelas, Bu. Teman-teman sekelas saya menertawakan saya. Dosen juga menertawakan saya. Malu, Bu, malu. Gila apa? Yang lebih parahnya lagi, waktu saya berantem sama pacar saya, biar saya gak meledak-ledak, saya melakukan gerakan tai chi lagi di depan pacar saya, Bu. Bukannya tenang, saya malah sakit hati, Bu. Pacar saya bilang saya aneh. Tukang, selama ini ibu mempermainkan saya. Ibu malah senyum-senyum. Bu, udah, Bu, saya capek. Saya nggak mau dipermainkan lagi, saya capek, Bu.
Ayo kita duduk lagi. Sekarang kamu duduk, minum airnya, dengarkan saya berbicara sambil makan coklat yang saya kasih. Coklat lagi, coklat lagi. Nathan, kenapa dari tadi saya tersenyum? Karena saya merasa senang dan bangga sama kamu. Saya tuh melihat progres yang luar biasa di kamu tuh. Progres apa sih, Bu? Progres dimana kamu sekarang sudah mau bercerita, kamu sudah mau mengekspresikan diri kamu, kamu sudah mau menceritakan hal apa sih yang bikin kamu kesal, apa sih yang bikin kamu emosi, apa sih yang bikin kamu marah. Kamu sekarang udah bisa menceritakan itu. Bahkan kamu sudah berani menangis depan saya, yang bahkan sebelumnya tuh kayaknya tuh nangis tuh bagi kamu tuh enggak banget gitu. Betul tidak yang saya bilang? Sebelumnya kamu gak berani tuh ngomong apa sih yang bikin kamu kesel ke orang yang bikin kamu kesel. Kalau sekarang kamu udah berani. Kok bisa berani sih? Tahu. Kalau sebelumnya kenapa kamu takut? Karena saya takut kalau misalkan saya mengungkapkan perasaan saya takut orang itu marah ke saya takut orang itu tersinggung. Kok sekarang berani sih? Nah, itu adalah salah satu progres yang saya maksud. Sekarang juga kamu sudah mau melakukan katarsis. Kamu sudah mau meluapkan emosi kamu secara positif. Saya buktikan lagi ya progres kamu. Boleh pinjam jaketnya? Nih. Kenapa dengan jaket ini, Bu? Ibu beli baru buat saya. Tapi kan ini jaket cewek, Bu. Nathan, inget gak? Waktu pertama kali kita ketemu, waktu itu saya sedang menggunakan jaket merah. Dan saat pertama kali kamu melihat saya menggunakan jaket merah, kamu langsung ketakutan, kamu langsung histeris, kamu panik, bahkan kamu hampir tidak menyadarkan diri kamu. Tapi sekarang, kamu sudah berani memegangnya dari dekat, kamu sudah berani melabangnya, kamu sudah berani melihatnya. Sebelumnya, jangankan seperti ini. Saya ngomong jaket merah aja, kamu udah ketakutan. Betul tidak? Iya, betul. Nah, sekarang coba ceritakan hal apa saja yang kamu ketahui, yang sebelumnya tidak kamu ketahui, dan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu mengetahui hal tersebut. Saya sekarang tahu bahwa ternyata ayah saya mengalami gangguan bipolar. Saya harus tahu kapan dekat dengan ayah dan kapan harus menjauhi ayah. Saya juga harus menemani ayah menjalani terapi, tetapi jangan terlalu larut dalam hal itu. Kemudian masalah prestasi akademik dan selalu dibandingkan dengan adik, saya harus hilangkan rasa dibandingkan itu, buat stigma positif kepada dosen, ukur standar kemampuan saya, dan yang terpenting maksimalkan potensi saya dalam mengejar prestasi akademik. Kemudian masalah membangun hubungan dengan pacar, saya harus tahu batasan-batasan mana pacaran yang sehat dan
saya juga harus mencintai diri saya sendiri. Oh iya, yang terakhir, masalah bermain media sosial. Media sosial jangan digunakan sebagai tempat pengakuan atau mencari validasi. Ya, karena media sosial bukanlah dunia nyata yang sedang saya jalani. Saya harus bijak dalam bermedia sosial, dan saya juga harus menghargai diri saya sendiri. Itu aja sih, Bu. Nah, sekarang tanpa saya harus menjawab pertanyaan kamu, kamu sudah tahu kan jawabannya? Iya ya. Tapi kok bisa sih, Bu? Ibu kan tidak menjelaskan apa-apa ke saya. Papara papapapapapapapa. Papara papapapapapa. Psikologi adalah ilmu tentang jiwa, mempelajari cara berpikir dan bersikap, menganalisa masalah dan penyebab, mencari cara dan solusi yang tepat. Psikologi adalah bantuan orang yang mengalami gangguan dengan memahami dan latihan agar hasilnya bisa berkepanjangan. Dengan cara mengenali solusi akan muncul dengan sendiri dalam keunikan psikologi. Saya paham sekarang, Bu. Terima kasih ya sudah membantu saya. Sama-sama, Nathan. Eh, saya mohon maaf atas perilaku saya yang tidak pantas. Saya mohon maaf juga, Bu. Ngomong kasar tadi ke Ibu. Apa-apa. Oh iya, Bu. Masih ada hal yang menggantung di saya. Tadi selama Ibu memberikan terapi psikodrama ke saya, di setiap adegannya itu di akhirnya selalu ada ibu saya. Itu maksudnya apa ya? Halo Mire, sudah selesai ibu konselinnya? Sudah selesai, itu Nathannya di sana. Mire. Maaf ya Mire. Aku nggak sadar kalau ternyata selama ini kamu yang selalu ada buat aku. Ternyata setiap aku ada masalah, kamu yang selalu bantuin. Ternyata Bacot banget. Kamu mau putusin Tori atau enggak? iya mau. Cuman kan kamu tahu sendiri, aku lagi jalani terapi. Terus kesibukan aku juga banyak. Dan karena aku lagi bermasalah, logikaku tidak berfungsi, Mire. Ih, masih aja banyak ngomong. Cepat putusin Torinya sekarang. Tapi kan Torinya nggak ada. Masa aku putusin? Nih ya, aku tuh gak mau kalau mutusin cewek cuman lewat WA dan telepon. Rasanya tuh nggak gentle banget, Mire. Bu, kok dia jadi banyak ngomong sih? Padahal kan dulu dia irit banget kalau ngomong. Kelebihan terapi deh kayaknya. Udah ah, pokoknya sekarang aku mau kamu teriak buat putusin Tori sekarang. Biar orang-orang pada tahu kalau kamu udah putus sama Tori. Aku sih nggak peduli ya si Tori itu bakal denger atau enggak. Terus yang terakhir kamu juga teriak kalau kamu mau pacaran sama aku. Sekarang Iya, cepetan. Tori, mulai saat ini kita putus. You and me and aku mau pacaran sama Mire aja. Iya Tan, oke. Tori, Awas
Sekarang aku udah putusin Tori. Terus? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Mau. Wangi ya? Kamu juga wangi. Kamu lebih wangi. Cantik kamunya. Halo pacar. Pacar. Assalamualaikum. Ayah, Sini. Sini. Maafin Nathan ayah. Padahal Nathan tahu kalau ayah mengalami bipolar. Bukannya mensupport ayah, Nathan malah memandang ayah negatif. Enggak. Maafin Nathan. Kamu nggak salah kan? Kamu nggak salah. Ayah yang salah. Maafin ayah ya Naya. Karena gangguan bipolar ayah bikin kamu jadi bermasalah juga. Ayah minta maaf. Ayah minta maaf karena selalu nuntut kamu. Selalu ngebandingin kamu dengan adik kamu Hara. Ayah minta maaf. Ayah cuma pengen memotivasi kamu. Cuma ayah nggak tahu cara motivasi kamu yang bener kayak gimana. Ayah nggak tahu. Ayah pengen ngedidik kamu sebagai laki-laki yang benar, tapi ayah nggak tahu. Ayah nggak tahu cara ngedidik yang benar kayak gimana. Ayah minta maaf. Ayah udah gagal jadi ayah. Ayah udah gagal jadi seorang kepala keluarga. Ayah udah gagal. Ayah gak mau. Ayah gak mau kamu jadi ayah yang kedua. Enggak ayah, ayah udah jangan ngomong kayak gitu. Nathan minta maaf ya. Ayah minta maaf. Ayah yang minta maaf. Karena dengan ayah yang sekarang, dengan ayah yang kecil, dengan kondisi seperti ini, ayah ngerasa ayah nggak stabil. Ayah minta maaf ya Naya. Abang. Hara. Hara nggak pernah bersaing sama abang kok. Malah abang panutannya Hara. Hara, abang minta maaf ya. Abang pernah sangat benci ke kamu. Abang benci karena abang kira abang selalu dibandingin sama kamu. Padahal abang tahu kamu belajar jadi orang yang pintar itu karena pengen ngejar universitas impian kamu kan. Abang minta maaf ya. Gak apa-apa bang. Yang penting sekarang abang selalu ada buat Hara. Hara gak tahu kalau gak ada abang gimana. Udah. Mulai sekarang abang janji abang akan selalu ada untuk Hara. Hara jangan sedih lagi ya.
Nak, di belakang kamu. Ibu selalu ada di samping kamu, Nak. Ibu, maafin Nathan, Ibu. Ya, dimaafkan. Kenapa? Kenapa kamu baru cerita semuanya ke ibu? Nathan malu, Bu. Nathan malu sama Ibu. Kenapa, Nak? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ibu selalu bilang ke Nathan, kalau Nathan itu anak laki-laki dan anak pertama, Nathan harus kuat. Nathan gak boleh lemah. Nathan gak boleh cengeng. Betul ibu bilang begitu. Tapi maksud ibu berbicara seperti itu agar kamu bisa menghadapi dunia. Agar kamu tidak kalah oleh kejamnya dunia. Agar kamu bisa menjaga adikmu. Kalau kamu mudah menangis, siapa? Siapa yang menjaga adik kamu? Tapi nak, bukan berarti kamu gak boleh menangis. Bukan berarti semua masalah kamu simpan sendiri. Ibu sangat ingin kamu cerita ke ibu, berkeluh kesah ke ibu. Walau bagaimanapun nak, kamu itu anak ibu. Ibu sayang sekali sama kamu nak. Makasih ya, Bu. Maafin Nathan. Pengen sama ibu. Itulah semua jawaban dari pertanyaan Nathan. Kenapa di balik bayangannya selalu hadir satu ibu? Karena hanya ibulah yang selalu ada untuknya. Hanya ibulah yang selalu hadir untuk kita. Dan hanya ibulah yang selalu ada untuk menjadi garda terdepan kita. Terkadang ego kita yang menghalangi semuanya. Ingin disayang namun tidak mau menyayang. Ingin dicintai namun tidak mau mencintai. Ingin dipahami namun tidak mau memahami ibu. Rasa gengsi pun sering muncul. Gengsi sama ibu. Gengsi meski hanya untuk bercerita. Gengsi meski hanya untuk berterima kasih. Gengsi hanya untuk mencium keningnya. Coba kalian ingat-ingat lagi. Kapan terakhir kalian berterima kasih kepada ibu kalian?